Ya, dan ini rahasianya. Bapak Ibu rahmati Allah, kebangkitan Imam Mahdi ini akan muncul untuk membuktikan bahwa Yahudi tidak akan pernah bisa menghancurkan Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? Bapak Ibu, lupakah kita? Bapak Ibu, saya minta waktu 10 menit lagi, boleh? Boleh. Setengah jam. Masya Allah, 10 menit lah ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, lupakah kita? Di balik kita sedang santai dan kita bekerja dan kesana kemari, Bapak Ibu, jangan lupakan kiblat kita yang pertama. Di saat saya menziarahi terakhir kali, mungkin ini masih aman, Bapak Ibu. Ya, ini perjalanan kami ke Masjidil Aqsa 2 tahun ke belakang. Saya untuk tahun ini bulan Maret terakhir, kemarin bulan Maret ada sebetulnya, tapi saya tidak bisa menyampaikannya di sini. Ya. Ini perjalanan kami ke Masjidil Aqsa. Nah, ini yang kita lalui, jalan melalui Babul Amud dari pintu yang lebih dekat kepada hotel kami. Seperti inilah gambaran Old City atau Baitul Maqdis, atau orang Israel menyebutnya Yerusalem. Ini adalah situasi di mana para nabi dan rasul dibesarkan. 1500 nabi dan rasul lahir dan dibesarkan di sini. Semuanya Bani Israel. Nah, dari jauh sudah kelihatan ke Batu Sahara. Nah, itu sobat. Pintu menuju Masjidil Aqsa itu terlihat berwarna hijau. Nah, ini dia. Kalau kita melihat pintu seperti ini, berarti kita sudah memasuki, mendekati area Al-Aqsa. Di mana di pintu gerbang ini di depannya ada tentara Yahudi berjaga-jaga lengkap dengan senjata mereka. Ini kamera tersembunyi yang ada di dada saya simpan di sini. Kameranya gitu, seolah-olah kamera ini tidak saya nyalakan. Tapi saya lagi begini pakai sorban saya, maka tentara Israel alhamdulillah dan CCTV mereka tidak mencurigai saya. Ini tentara Israel. Yang sebelah sini 1 orang. Sebelumnya hari kemarin saya mendapati 3 orang, Bapak Ibu, dan itu lengkap senjatanya begini, AK-47 segala macam. Dan mereka muda-muda. Taksiran saya paling tua paling 30 tahun. Mereka muda-muda, mungkin ada yang 19 tahun. Dan itu dari seluruh dunia, Bu. Karena bahasanya beda-beda. Yang ini bicara bahasa Latin, ini bahkan ada yang Filipin. Bicara bahasa Filipin, wajah Asia. Yang belum saya temukan wajah orang Indonesia. Apalagi wajah orang Pekanbaru. Jangan, jangan ada. Insya Allah tidak ada. Yang ada adalah Pekanbaru yang ikut membebaskannya. Amin. Nah, melewati pintu ini berarti kita sudah memasuki Al-Aqsa. Kaki kanan. Ramah-ramah orang ada yang di sana. Yang boleh masuk ke sini adalah ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek. Kecuali turis mungkin. Nah, ini kita sudah memasuki Al-Aqsa. Al-Aqsa itu artinya alun-alun, Bapak Ibu. Masjid Al-Aqsa itu masjid alun-alun. Di mana di dalam Al-Aqsa terdapat banyak masjid. Ini ada banyak pohon cemara, ada pohon zaitun. Nah, itu Batu Sahara. Kelihatan kubahnya kuning. Ini saya foto dari sudut ke sudut, saya shoot. Setiap sudut itu ada CCTV di mana tentara Israel memantau. Namun mereka tidak berani macam-macam sama kita. Karena sekali mereka macam-macam sama kita penziarah, maka mereka akan kehilangan devisa triliunan, Bapak Ibu. Maka mereka menolak untuk melakukan. Nah, ini perjalanan kami menuju Dome of the Rock yang tadi Bapak Ibu lihat berkubah kuning. Terlihat arsitektur Romawi karena memang dulu ini pernah lama dijajah Romawi. Nah, ini ada kelihatan arsitektur Romawi. Nah, inilah Batu Sahara. Disebut Batu Sahara karena kubah ini berwarna kuning emas. Ini betul-betul emas, Bapak Ibu. Nah, di sini saya sorot karena inilah markas tentara Israel. Itu ada posko Israel di sana. Jadi Israel bisa mengawasi kita, aktivitas kita di masjid ini. Jadi hampir setiap sudut Israel ada. Nah, di dalamnya juga disebut, masjid ini juga disebut Masjid Dome of the Rock karena di dalamnya ada batu yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj, naik ke langit, Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj. Suasana nyaman, Bapak Ibu. Terlihat cerah hari ini suhunya 8 derajat Celcius. Ini kondisi cerah 8 derajat Celcius. Ya. Dan ini menuju ke Masjid Qibli. Nah, dari Masjid Dome of the Rock kita melewati Masjid Dome of the Rock, maka kita akan memasuki area ini. Maaf, jadi kayak gini.
Saya lewat ini, Masya Allah, lihat ke sini cantik, ini cantik, mana yang jeleknya ini? Ustadz, godul basur Ustadz, oh astagfirullahaladzim. Bu, susah bang, susah dicari yang jeleknya bang, cantik semua bang. Ustadz juga manusia. Maksud saya, Bapak Ibu, Yahudi punya program sekarang 3 untuk mengurangi jumlah populasi orang Palestina. 1, one shoot to kill. One shoot to kills. 1 peluru yang mati 2. Artinya yang dibidik adalah wanita hamil, ibu-ibu hamil, ibu-ibu muda terutama yang hamil, yang dibidik itu rahimnya. Maka sekali peluru itu ditembakkan, yang mati bayi dan ibunya juga. Yang kedua, kill the girls. Culik gadis-gadis, fitnah gadis-gadis itu seolah-olah dia melakukan kejahatan, membawa pisau untuk membunuh saya, apapun, padahal pisaunya nggak bawa. Ketika ditanya begitu, seorang tentara melemparkan pisau, itu pisaunya ada, disut, nanti dipublish ke dunia. Jadi mereka ada alasan untuk membunuh mereka, padahal itu ciptaan mereka. Di sini saya simpan, Bu, apa yang saya sebutkan ini ada saya. Saya tidak bicara tanpa fakta dan tidak saya lihat. Di saat saya di sana, saya menyaksikan itu. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat saya akan turun dari bus, Amir kami mengatakan, Ustadz, biar Ustadz, biar Ustadz. Kalau Ustadz turun, kita yang semua yang kena. Menangis menjerit ibu-ibu yang ada di dalam bus. Kita menyaksikan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tentara Israel di mana-mana. Nah ini Bapak Ibu, indahnya kita berziarah ke sana. Pahalanya besar. Berbeda ketika kita berziarah ke Mekah dan Madinah. Maka tidak salah kalau Rasulullah menyebutkan Masjidil Aqsa sebagai masjid yang dijarahi yang ketiga setelah Mekah dan Madinah. Karena demikian, ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah ini yang Bapak Ibu lihat adalah Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah para sahabat kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW salat menghadap ke Ka'bah pertama kali setelah turun Al-Baqarah 144. Salat asar dilakukan di masjid ini dan menghadap ke Ka'bah. Ka'bah itu sebelah sana. Jadi semuanya spontan. Sampai hari ini mereka menghadap ke Ka'bah. Ka'bah di sebelah sana. Maka masjid ini disebut Masjid Qibli. Masjid yang disebut Rasulullah salat berjamaah itu di bawah lantai sebelah kiri. Bapak Ibu rahmati Allah, insya Allah tanggal 3 Maret ke depan. Jadi memang setiap tahun paling tidak sekali atau 2 kali kami berangkat ke sana. Kami membawa jemaah umrah dan umrah kami adalah umrah plus peradaban. Jadi bukan hanya umrah, kita akan kajian. Kami kajian di titik Allah mengutus Nabi Adam sampai nanti di titik Imam Mahdi mengangkat bendera kemenangan di seluruh dunia. Itu kami jelaskan dari A sampai Z. Kita kuliah peradaban langsung di tempat peristiwa disebutkan dalam Quran dan hadis. Bapak Ibu berminat silakan, insya Allah tanggal 3 Maret saya akan berangkat kembali. Saya berangkat berganti-ganti travel. Ada beberapa travel kerjasama dengan saya dan kami. Dan insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan travel Dago Wisata. Bapak Ibu bisa hubungi nanti Dago Wisata, tinggal diklik saja Dago Wisata, nanti tanyakan program umroh 3 Maret bersama saya. Nanti kita akan memasuki Jordan, kemudian Palestina, kemudian kita nyebrang ke Mesir. Kita akan silaturahmi dengan Fir'aun insya Allah, yang tenggelam di zaman Nabi Musa. Iya betul Pak, saya nggak bohong, kita silaturahmi, cuma udah mati, gak bisa kita ajak ngobrol. Nah ibu-ibu yang kesel, kamu ya boleh silakan, tapi jangan kelihatan CCTV. Di sana ada 12 mumi, 1 yang tidak dimumikan Firaun itu sendiri, Ramses III. Nanti kita kajian langsung di depan Firaun tentang dia. Dari situ kita baru nyebrang ke Madinah dan Mekah, kembali ke Indonesia. Jadi ketika pulang umroh ini, ibu sudah melihat peradaban dari A sampai Z. Insya Allah nanti itu akan kami lakukan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan nasib saudara-saudara kita di Palestina hari ini? Nasib saudara-saudara kita di Palestina hari ini nyaris terlupakan oleh kita, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Beginilah nasib kaum muslimin Palestina, Bapak Ibu. Dan saya khawatir kita tidak perlu untuk memperlihatkan ini pada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu. Jangan lupakan mereka. Dan saya yakin mereka akan menghujah kita di hadapan Allah nanti. Pertanyaan saya, sudahkah kita menyiapkan alasan nanti di hadapan Allah ketika mereka menghujat kita? Ya Allah, aku tidak tega. Aku tidak tega kalau engkau memberikan pahala kepada mereka.
Wajar mereka bisa beribadah haji, wajar mereka bisa soleh dengan amalan-amalan hebat, karena mereka aman, mereka tentram, mereka kaya raya, mereka kenyang. Sementara kami, untuk hidup pun kami tidak bisa. Lalu bagaimana kami bisa sehebat mereka amal ibadahnya? Kami tidak ridho ya Allah sebelum kau berikan hak kami atas mereka. Jika mereka menghujat kita di hadapan Allah seperti itu, kira-kira jawaban apa yang akan kita lakukan? Hati-hati, kenyamanan kita hari ini, besok kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kita kenyang, kita nyaman. Itu adalah hisaban berat kita di akhirat ketika mereka menghujat kita. Lupakah bangsa ini? Apakah bangsa ini sudah kehilangan rasa malu dan rasa syukurnya? Seorang kaya raya yang bernama Syekh Ali Tahir, dia orang paling kaya di Palestina. Dia kosongkan semua uangnya di bank, dia berikan kepada Perdana Menteri kita, ya, Muhammad Nasir. Ini saya berikan untuk Anda, gunakan untuk membiayai kemerdekaan kalian. Mereka miskin tapi mereka berbondong-bondong mengumpulkan harta untuk kemerdekaan NKRI. Silakan buka dalam sejarah. Dan ketika Presiden Soekarno selesai mengucapkan naskah proklamasi, negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita adalah Palestina. Jadi di balik kemerdekaan bangsa ini ada harta Palestina dan tetesan darah Palestina. Sekarang Palestina belum merdeka. Di mana balas jasa kita? Berfirman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bertahan di sana dan mereka tetap melawan Israel dan rela mereka dibantai? Karena mereka yakin akan datang satu bangsa yang akan menjadi penyelamat mereka dengan izin Allah. Dan bangsa inilah yang membuat mereka senang dan mereka bangga berkorban untuk menanti kedatangan bangsa ini. Pertanyaannya, bangsa mana yang mereka rindukan kehadirannya sebagai kemerdekaan yang sesungguhnya bagi mereka? Kira-kira bangsa mana, Bapak Ibu? Ini closing dari saya, Bapak sekalian. Indonesia. Bapak Ibu, Indonesia. 5 pemuda remaja penghafal Quran. Mereka mimpi di malam yang sama, bermimpi yang sama. Mereka tidak berjanji sebelumnya. Ini yang kami dengar di Al-Quds, di Yerusalem, di Al-Aqsa. Artinya mereka tinggal di Al-Quds, di Yerusalem. 5 remaja ini mereka menghafal Quran 30 juz dan mereka mimpi di malam yang sama. Di mimpi itu mereka dikunjungi Rasulullah SAW. Dan saat itu Rasulullah bersabda kepada mereka, Ya ahla Syam, ya ahla Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil Yahud wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya orang-orang yang akan memerdekakan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan membebaskan, mengembalikan Al-Quds kepada tangan kalian. Ikhwatukumul muslimun al-Indonesia, saudara kalian Indonesia. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kepemimpinan akhir zaman, maka kita tidak bisa terlepas dari fakta akhir zaman itu sendiri, bahwa akhir zaman adalah masa di mana penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian. Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan demikian. Bahkan mendekati hari kiamat, zaman makin buruk. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, La yati alaikum zamanun illa ba'dahu asyram minhu. Tidak akan datang satu zaman, satu masa, satu tahun, melainkan zaman tahun masa itu lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Ya, jadi jangan berharap dari segi umum, secara umum kata Rasulullah, tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Tidak. Makin dekat dengan kita dengan hari kiamat, maka zaman makin buruk. Ya, dipikir-pikir kalau kita rasakan, terbukti tidak Bapak Ibu? Terbukti, nggak mungkin Rasulullah berkata dusta. Hadisnya sahih insyaallah. Bahkan buruknya akhir zaman tadi akan diikuti dengan indikator-indikator lain yang mendukung kebenarannya. Artinya ada faktor-faktor pendukung sehingga zaman mendekati hari kiamat itu makin buruk. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian,
Rasulullah SAW menyebutkan beberapa hal apabila terjadi itu indikasi kiamat akan terjadi atau dekatnya kejadian hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ini saya temukan hadisnya di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau di dalam kitab yang sama Al-Bidayah wa Nihayah, atau juga di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Ashratu Sa'ah karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, seorang syekh dari Timur Tengah, dari Syam. Rasulullah SAW bersabda begini, ala inna min ashrati sa'ah an turfa'al ashrar wa tud'al akhyar. Ingatlah dari tanda telah dekatnya kejadian hari kiamat. Ingatlah dari tanda akan terjadinya hari kiamat adalah antur fa'al asrar, orang-orang buruk akan muncul ke permukaan memimpin dunia. Waktu doa al-akhyar, sementara orang-orang yang terbaik pilihan umat di muka bumi ini akan disingkirkan. Ini ciri pertama yang harus disebutkan, bahwa kiamat telah dekat kejadiannya. Orang-orang buruk akan memimpin dunia, sementara orang-orang terbaik pilihan umat manusia itu akan disingkirkan. Nah, ini tanda yang pertama yang disebutkan Rasul dalam tiga tanda yang disebutkan Rasul dalam hadis ini. Dari tiga tanda yang disebutkan Rasul dalam hadis ini. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah. Ya, yang jawab sedikit memang, berarti yang jawab ini pemberani. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Ternyata semuanya nih pemberani. Di mana Bapak Ibu? Berani juga ini. Jangan bilang di Indonesia nanti ditangkap Bapak Ibu. Terjadi di luar negeri sana, di negeri entah berantah, di negeri autopilot. Ya, kalau enggak ya di negeri 62 lah. Karena ini merupakan sistem, maka ketika yang satu terjadi, yang dua ini pun pasti terjadi. Yang kedua, ana inna min asyrati sa'ah, ingatlah bahwa tanda kiamat akan terjadi. Antuk bahal qaul wa tuhzanal amal, wa tukhzanal amal. Munculnya perkataan-perkataan buruk caci maki di muka bumi. Dan itu bukan hanya ditujukan kepada orang mulia, orang baik, ulama. Nabi pun tidak luput dari perkataan buruk. Sudah terjadi belum? Wah, ini lagi ramai kan? Prancis tuh. Ya, kalau ini kita berani mengatakan. Di mana Bapak Ibu? Wah, berani bukan Prancis. Yang ketiga, ala inna min asrati sa'ah, ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Antutslal maslah fala yujadu ahadan man yughayyiruha. Dibacanya maslah dan susah ditemukan orang yang bisa merubah budaya itu. Budaya pembacaan masnah. Para sahabat bertanya, "Famal masnah ya Rasulullah?" Apa masnah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ma kutiba siwa kitab Allah." Dalam satu riwayat, "Ma kutiba siwal Quran." Sesuatu yang dicatat, ditulis lalu dibaca selain dari Al-Quran. Jujur Bapak Ibu, jujur ya. Mau jujur gak Bapak Ibu? Ingat Allah Maha mendengar ya. Mana yang paling banyak kita pegang? Gadget apa mushaf Quran? Kan? Gadget ya. Inilah masnah. Jadi ini tanda dekatnya kiamat nih Bapak Ibu. Jadi kalau mau kiamatnya masih jauh, buang HP kita. Ya. Dan susah dirubah orang untuk dicari orang yang bisa merubahnya, karena memang kita butuh. Bahkan ini menjadi bagian dari hidup generasi milenial kita ini, generasi akhir zaman ini. Betapa tidak coba Bapak sekalian. Ya, bentuk beraneka ragam bentuk wajah kita ada di sini kan? Gitu kan? Apalagi Bapak Ibu, identitas kita ada di sini, biodata kita ada di sini, keuangan kita ada di sini, agenda harian kita ada di sini, luar biasa. Orang-orang penting kita ada di sini, bahkan harta kekayaan kita pun ada di sini. Maka ketika ini hilang, kita kehilangan separuh hidup kita, separuh jiwa kita. Kegalauannya melebihi kehabisan kuota. Orang bilang habis kuota mati gaya. Kalau ini bukan mati gaya lagi. Ya.
Kehilangan apa ini? Kehilangan separuh nyawanya. Ya. Bagaimana cara ketika Allah menghabiskan ini, menghilangkan ini? Satu langkah mudah, dicabutnya teknologi dari muka bumi. Dan ini adalah tanda di mana Dajjal akan datang. Karena Dajjal akan datang ke muka bumi, saat itu teknologi sudah tidak ada. Maka pada saat itu manusia yang menjadikan teknologi sebagai separuh hidupnya, mereka kehilangan teknologi ini, kehilangan separuh hidupnya. Maka Dajjal muncul dengan kemampuan sihirnya menjadi pengganti dari separuh teknologi yang hilang. Maka di saat itu justru manusia berbondong-bondong menjadi pengikut Dajjal. Dan yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Kaum wanita. Banyak disebutkan dalam hadis ketika Dajjal diikuti oleh manusia, disebutkan paling banyak kaum wanita pengikutnya. Ada yang protes, Ustadz, kenapa kaum wanita yang menjadi pengikut Dajjal paling banyak? Karena laki-lakinya banyak yang habis karena jihad. Karena sebelum Dajjal muncul, peperangan terjadi. Nah, habis tuh kaum pria kebanyakan kaum pria habis di peperangan tadi. Maka yang tersisa kaum wanita. Maka wajar kalau Rasulullah sebutkan pengikut paling banyak adalah kaum wanita. Ini Bapak Ibu rahmati Allah, kita baru bicara tandanya ini. Nah kemudian berkaitan pula dengan akhir zaman, Rasulullah SAW menyebutkan akan muncul banyak pemimpin di tengah-tengah kita. Ya. Bahkan sekarang nih lagi musimnya para pemimpin ini jual fotonya di pinggir-pinggir jalan. Betul. Ada kan foto-fotonya ya? Bukan jual, maksud saya pasang fotonya di jalan-jalan. Betul. Berbagai macam kata-kata manis menyertai foto-foto tadi. Betul Bapak Ibu? Banyak berarti kan? Maka tidak salah apa yang Rasulullah sabdakan. Ala inna satakunu ba'di umara. Ingatlah bahwa sepeninggalku nanti akan muncul banyak pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Dan kita harus berhati-hati menyikapi kepemimpinan mereka. Kenapa? Salah kita menyikapi pemimpin kita, kita bisa kehilangan akidah kita, kita bisa kehilangan iman Islam kita, bahkan kita kehilangan kesempatan memasuki surga. Sekali lagi nih Bapak Ibu, saya pertegas, manakala kita salah menyikapi pemimpin kita, kita bukan hanya kehilangan iman Islam kita akan kehilangan kesempatan untuk memasuki surga, betapapun amal ibadah kita banyak. Ini agak berat nih, agak mulai panas teman-teman, karena judulnya kepemimpinan di akhir zaman ini. Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut? Lanjut, nggak akan ada yang tersinggung. Baik Bapak Ibu. Nah lalu apa kata Rasulullah SAW? Ini sekali lagi Rasulullah mengatakan, ala innahu satakunu ba'di umara. Ingatlah bahwa sepeninggalku akan banyak pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Nah ini Bu yang kita perhatikan Bapak Ibu, ini kita garis bawahi. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Man saddaqahum bikadzibihim wa 'adahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaradin alayal haud. Dia bukan umatku. Barang siapa yang membenarkan perkataan dustanya, sudah jelas perkataannya dusta dibenarkan, lalu menolong kebijakan zolimnya, sudah jelas kebijakannya ini zolim, ditolong. Apapun motivasinya, ada yang pengen dapat pangkat, ada yang pengen dapat jabatan, ada yang pengen dapat miliaran atau triliunan barangkali ya. Padahal sudah jelas perkataannya dusta, dibenarkan, dan sudah jelas-jelas kebijakannya zalim, ditolong. Maka apa kata Rasulullah SAW? Falaisa minni, dia bukan umatku. Artinya Rasulullah tidak mengakui iman Islamnya. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Artinya Rasulullah SAW tidak akan menolong dia ketika amal ibadahnya dihisab. Betapapun Rasulullah punya jaminan syafaat, itu tidak akan berguna baginya. Walaysa biwaradin alayal haud, dan dia tidak akan pernah menikmati telagaku di padang mahsyar. Diusir sama Rasulullah nanti di padang mahsyar. Baik, ini saya cerita dari hadis yang lain. Nah, dalam satu momen Rasulullah SAW bersabda,
Inna likulli nabiyyin wa rasulin haudun fil masyari alladhi yusamma bi asma'ihim. Sesungguhnya bagi para nabi dan rasul di padang mahsyar nanti mereka punya telaga masing-masing. Alladhi yusamma bi asma'ihim, yang mana telaga ini diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada Haudu Adam alaihissalam, ada telaga Adam alaihissalam, ada telaga Nuh, ada telaga Ibrahim, ada telaga Musa, ada telaga Isa, bahkan ada telaga Muhammad sallallahu wasallam alaihim. Ya. Wa ana faradtukum alal haud, dan aku akan memimpin kalian menuju telagaku. Wa innakum satariduna, dan sungguh kalian akan sampai ke telagaku itu. Man waradahu, barang siapa yang sampai ke telagaku, syariba minhu, maka dia pasti meminumnya. Ini siapapun yang sampai ke telaga Rasulullah SAW, dia pasti meminumnya. Wa man syariba minhu, dan barang siapa yang meminum air telaga tadi, walau zab'ata minal ma', walaupun hanya seteguk saja, seteguk begini, lalu diminum, la yazmau ba'daha abadan, dia tidak akan pernah haus selamanya, hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk ke dalam surga. Artinya apa? Mereka yang berhasil sampai ke telaga Muhammad SAW di padang mahsyar nanti, lalu berhasil meminumnya, maka ada jaminan masuk surga. Namun nasib sial dialami oleh orang tadi. Orang tadi sudah dari jauh berteriak pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami umatmu ya Rasulullah." Padahal mereka ini sudah dari dulu beribu-ribu tahun mencari Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, diceritakan di padang mahsyar nanti orang berbondong-bondong mencari syafaat. Datang mereka kepada Nabi Adam, "Ya Adam, anta abunal ula, fashfa' lana bi syafa'atik hatta nunaji min adzabin nar." Wahai Adam, adalah bapak kami yang pertama, tolong kami, syafaati kami agar kami bisa terbebas dari siksa neraka. Maka apa kata Nabi Adam? Kaifa usyafi'ukum? Bagaimana aku akan mensyafaati kalian? Ya. Aku pernah berbuat ini kepada Allah dan aku pun belum tahu bisa menyelamatkan diriku. Walau lain di syafaat, dan kalaupun saya punya syafaat, aku akan syafaati dulu Qabil anakku, dia membunuh adiknya Habil. Sekarang pergi saja engkau temui Nuh, barangkali Nuh punya syafaat untuk kalian. Pergi kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh pun sama. Ya, aku tidak berhasil menyuruh umatku untuk beriman kepada Allah. Lalu bagaimana aku bisa mensyafaati kalian sementara aku belum bisa mensyafaati kaumku sendiri? Bahkan anakku Kan'an pun tidak beriman kepada Allah. Kalaupun aku punya syafaat, Kan'an yang aku akan syafaati lebih dulu. Pergilah kamu kepada Ibrahim, barangkali Ibrahim punya syafaat. Sama saja Nabi Ibrahim berkata demikian. Ayahku pembuat berhala, dia menyuruhku menjual berhala-berhala tadi. Andaikan aku punya syafaat, aku akan minta dulu syafaat itu untuk ayahku sebelum kalian. Tapi itu pun aku tidak mungkin bisa melakukannya. Pergilah kalian pada Musa. Nabi Musa pun sama berkata, pergilah kamu pada Isa. Sampai pada akhirnya Nabi Isa berkata, pergilah kepada Muhammad karena dia punya syafaat. Akhirnya pergilah mereka pada Rasulullah. Terlihat dari jauh Rasulullah melihat mereka, dan Rasulullah faham kalau itu adalah umat beliau, umat Rasulullah SAW. Mereka berteriak, "Ya Rasulullah, nahnu ummatuk ya Rasulullah. Wa Rasulullah, kami umatmu Anda ya Rasulullah, kami umat Anda ya Rasulullah." Rasulullah memanggil mereka, "Ta'al ya ummati, hayya nasrab ma'a bihadi hada." Mari kita minum air telagaku. Mereka begitu bahagia bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah pun begitu bahagia bertemu dengan umatnya di padang mahsyar. Namun ketika jarak mereka dengan Rasulullah mendekat, tiba-tiba ada sebuah hijab yang menutupnya antara beliau dan mereka. Hijab itu memisahkan antara mereka dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjerit, "Ya Rabb, limadha hajabta baini wa bainahum?" Ya Allah, kenapa kau hijab antara aku dengan mereka? Hum min ummati, mereka itu umatku ya Allah. A'rifuhum wa ya'rifunani, aku kenal mereka dan mereka pun mengenal aku. Bapak Ibu, tiba-tiba ada malaikat yang berkata, ya Allah tidak berkata-kata saat itu. Malaikat berkata, "Ya Rasulullah, innaka la ta'rif ma ahdatsu ba'dak."
Wahai Rasulullah, Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan apa yang mereka lakukan sepeninggal Anda. Dalam satu nas yang lain, Anda tidak tahu apa yang mereka gantikan terhadap sunnah Anda. Terkait dengan hadis tadi, diceritakan mereka melakukan ini, dan salah satu penyebabnya itu tadi, membenarkan perkataan dusta pemimpinnya dan menolong kezaliman pemimpinnya. Begitu malaikat memberitahukan Rasulullah seperti itu, maka apa kata Rasulullah SAW? Suhkon liman badalam ini. Bawa pergi mereka, usir mereka dari sisiku. Bawa berjauh mereka pergi dariku, wahai malaikat. Aku tidak sudi melihat mereka. Allahu Akbar. Bapak Ibu, itu kejadian di padang mahsyar, dan nasib semua manusia sama. Nasib pemimpin-pemimpin di dunia sama dengan nasib umatnya di dunia, sama semuanya. Pertanyaannya, siapa yang akan menolong mereka ketika Allah dan Rasulnya mengusir mereka dari padang mahsyar, mengusir dari telaga Muhammad SAW? Adakah pemimpin yang mereka banggakan di dunia, yang mereka benarkan kebohongannya dan mereka tolong kezalimannya, menolong mereka saat itu? Tidak. Yang terjadi adalah ini. Silakan Bapak Ibu buka dalam Quran surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Ada mushaf Quran di sini. Ayat ini Bapak Ibu sekalian. Quran Al-Baqarah ayat 165 apa ya? Bisa minta dibacakan Pak? Surat Al-Baqarah ayat 165 atau 166. Coba 165 bagaimana bunyi? Ya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Setelah ayat itu. Ya, ada? Bisa dibacakan? Oke, satu ayat Pak. Boleh dibacakan? Ya, satu ayat dulu, ayat yang pertama. Surat Al-Baqarah ayat 165. Surat Al-Baqarah 165. Silakan. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Mereka mencintai selain Allah tadi seperti mereka mencintai Allah, bahkan melebihi cinta mereka kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat besar cintanya kepada Allah, yaitu ketika mereka melihat azab, ketika azab diperlihatkan pada mereka, mereka mencari kekuatan dari sisi mereka, sisi selain Allah tadi, padahal kekuatan itu semuanya milik Allah, dan Allah amat sangat keras siksaannya. Ayat berikutnya Mas, ayat 166 ya. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ini yang terjadi Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW mengusir mereka, lalu mereka akan memanggil pemimpin-pemimpin yang dulu mereka lulukan ketika di dunia, yang dulu mereka bela habis-habisan. Di hadapan Allah dan Rasulnya mereka berlepas diri dari mereka. Ittabarra alladhina ittabi'u minal ladhina ittaba'u wa ra'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, karena saat itu mereka sama-sama melihat azab Allah Azza wa Jalla. Para pemimpin yang dulu dibanggakan ketika di dunia, saat itu mereka melarikan diri dari para pengikutnya ketika mereka sama-sama melihat azab.
Fataqatta'at bihimul asbab, maka putus semua ikatan yang pernah mereka jalin ketika di dunia. Luar biasa. Maka jangan terlalu fanatik kepada seorang pemimpin, kecuali dia membawa kita kepada memimpin kita berdasarkan Quran dan Sunnah, karena efeknya akan seperti ini. Baik, berikutnya Bang. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Bisa dibaca sepotong-sepotong Bang. Ayo. Ya. Wa qala alladziina tubi'u. وقال الذين اتبعوا Tubi'u apa tabau? Tabau. Wa qala alladziina tabau. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا karatan, maka berkatalah orang-orang yang mengikuti, aduhai kiranya aku punya kesempatan, kami punya kesempatan kembali lagi ke dunia, lanatabarra'a minhum, maka sungguh kami akan berlepas diri dari mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana hari ini berlepas diri mereka daripada kami. Jadi orang-orang yang ternyata merasa ditipu oleh pemimpin yang dulu mereka agung-agungkan ketika di dunia, saat itu mereka berkata, aduhai kiranya ada kesempatan lagi aku kembali ke dunia, pasti akan berlepas diri dari dia, sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah kami perlihatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka upayakan dulu ketika bersama pemimpinnya itu menjadi sebuah kerugian yang nyata di hadapan mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka sekali-kali tidak akan keluar dari neraka, baik pemimpin yang dielulukan ataupun rakyat yang mendukung dan memujanya. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi akan hati-hati sekarang dalam menyikapi kepemimpinan. Halo Bapak Ibu, masih ada? Jelas Bapak Ibu? Jadi mau pilih saya tidak? Ya, saya siap menjadi presiden. Wis. Pilih saya. Jangan gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu persepsi yang nampaknya harus diluruskan tentang kepemimpinan di dalam Islam. Baik. Ada orang mengatakan kalau Rasulullah ini adalah pemimpin negara. Betul? Ada yang berkata demikian. Rasulullah SAW adalah pemimpin negara. Jadi dia menyamakan kalau wilayah atau area kepemimpinan Rasulullah itu sama dengan negara. Masya Allah, demi Allah, tolong saksikan Bapak Ibu, itu fitnah. Kalau bukan karena berangkat dari kebodohan, itu adalah fitnah. Rasulullah SAW ini adalah rahmat bagi semesta alam. Sebab Allah cinta kepada Rasulullah SAW, Allah ciptakan langit dan bumi. Jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, 50.000 sebelumnya Allah ciptakan dulu cahaya Rasulullah SAW. Allah menyatakan dalam salah satu nas ini disebutkan, aku akan menciptakan makhluk yang terbaik. Terbaik dari segi fisik, terbaik dari segi akhlak. Dan aku akan menamakannya seseorang yang terpuji, Muhammad. Aku akan menjadikannya sebagai solusi dari semua kesulitan di muka bumi. Maka aku akan melahirkannya nanti di akhir zaman. Maka manusia yang pertama diciptakan bukan Nabi Adam. Manusia yang pertama kali Allah ciptakan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Adam. Adapun manusia yang lahir secara fisik adalah pertama kali Nabi Adam. Ini ingat Bapak sekalian, ketika Nabi Adam bertobat, ketika Nabi Adam AS bertobat kepada Allah, mohon maaf ini jadi membangunkan mereka yang nunduk ya, tapi bukan berarti ngantuk, bukan.
Baik Bapak Ibu, Nabi Adam ketika bertobat kepada Allah, ini cerdas Nabi Adam. Ya Rabb, qad syahidta li annani qad akhtatu lak. Ya Allah, Engkau telah menyaksikan aku telah melanggar larangan. Aku telah memetik buah pohon kayu itu sementara Engkau pernah melarangnya kepada aku, telah melarangnya dariku. Tapi karena cintaku kepada Hawa dan karena cintaku pada surga ini, aku melanggar laranganmu sehingga aku terbujuk rayu oleh si iblis laknatullah itu. Apakah perbuatanku ini murni perbuatanku sebagai makhluk yang lemah? Atau jangan-jangan Engkau telah menetapkannya, aku harus memetiknya? Nah, ini cerdasnya Nabi Adam. Karena dari semua apa yang ada di surga ini, cuma ini yang Kau larang. Dan ketika aku memakannya, aku tidak merasakan ada racun di dalamnya. Ya Allah, pasti ada sesuatu sehingga aku melarang aku memetiknya. Ini cerdasnya Nabi Adam. Maka apa jawaban dari Allah Azza wa Jalla? Bal inni qad katabtu laka qabla khalaqtuka. Bahkan aku telah menetapkan Adam, engkau harus memetik buah pohon kayu tadi sebelum aku menciptakan engkau. Oh, berarti engkau telah menetapkan aku harus memetiknya, ya Allah. Maka apa kemudian kata Nabi Adam? Fabima katabta alayya. Maka karena engkau telah menetapkan aku harus memetiknya, memetik buah pohon kayu itu. Dan wa bi kirami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan demi kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatub alayya taubati, maka terimalah taubatku. Allah bertanya pada Nabi Adam, min aina arafta Muhammadan, dari mana kau tahu Muhammad? Allah belum memberitahu tentang Rasulullah kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam sudah tahu duluan. Ya Rasul, ya Rabb, min nurih, bukan kau telah ciptakan cahayanya lebih dulu, bahkan kau ciptakan cahayanya lebih dulu ketimbang langit dan bumi, atau pula aku. Nah, berarti siapa yang pertama kali diciptakan Bapak Ibu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya Allah kepada Rasulullah, Allah rahmati alam semesta ini, dan beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Sekarang dipersempit menjadi ruang lingkup negara. Apa itu bukan fitnah? Yang bernama negara ada batas teritorialnya. Saya tanya kepada orang yang mengatakan Rasulullah ada pemimpin negara, mana negara Rasulullah? Mekah dan Madinah. Allahu Akbar. Berarti di luar Mekah dan Madinah Rasulullah bukan Nabi dan Rasul. Bapak Ibu, ketika Rasulullah berada dimanapun di alam semesta ini, beliau adalah rahmatan lil alamin. Ini namanya fitnah. Pemikiran semacam ini datang pertama kali bukan dari umat Islam, tapi ini pemikiran datang dari seorang Yahudi bernama Montgomery Watt, seorang misionaris dari Barat. Begini dahsyat infiltrasi Barat masuk ke dalam tubuh umat Islam. Maka yang diambil dari kita oleh orang-orang Barat dari umat Islam ini bukan darah umat Islam saja yang mereka rampas, bukan harta kekayaan alam kita yang mereka rampas, bukan keringat saja yang mereka peras dari kita, tapi akidah umat Islam juga diperas habis sehingga mereka salah mempersepsikan Nabi yang mereka cintai. Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi siapa sebetulnya Rasulullah SAW ini? Bapak Ibu, ini saya sampaikan satu kisah. Waktu kita masih banyak? Masih. Sampai jam berapa nih Bapak Ibu? Sampai jam 12. Saya tagih sampai jam 12 ya. Bu, sampai jam berapa Bu? Ya, sampai selesai aja Bu ya. Siap sampai selesai? Ya, baik, saya selesaikan sampai subuh. Ya. Suatu hari ini kita bedakan pemimpin, persepsi kepemimpinan di dalam Islam. Pemimpin di dalam Islam bukan penguasa. Sekali lagi, pemimpin di dalam Islam bukan penguasa. Karena yang berkuasa itu Allah. Maka jika ada yang mengatakan pemimpin kita penguasa, itu salah. Baik. Saya tanya nih sama Bapak Ibu sekalian, tapi mohon maaf, ini hanya mencoba untuk mempersepsikan yang benar. Hari ini yang paling berkuasa di dunia ini siapa Bapak Ibu? Iya, siapa Pak? Amerika ya? Amerika.
Atau yang paling berkuasa di negara kita siapa? Presiden kan? Presiden yang berkuasa di negara kita. Nah, sekarang saya tanya nih, jujur ya. Mau jujur kan? Oh ya Allah, saksikan ya Allah, mereka siap berkata jujur ya Allah. Yang berkuasa di negara ini presiden. Saya tanya sekarang, beranikah Bapak Ibu berkorban nyawa untuk Bapak Presiden? Belum jelas nih jawabannya nih. Sebentar. Berani Bapak Ibu berkorban nyawa untuk Bapak Presiden? Ya. Berkorban harta? Ya. Loh, kok gitu sama Presiden? Sekarang saya tanya, beranikah Bapak Ibu berkorban nyawa membela Rasulullah? Amin. Allahu Akbar. Jadi siapa yang paling berkuasa? Rasulullah. Betapapun secara fisik beliau tidak ada, kita sanggup berkorban nyawa dan harta demi membela beliau. Padahal beliau sudah tidak ada bersama kita. Jadi kekuasaan tidak mesti diukur ada tidaknya mereka di sisi kita. Inilah yang arti kepemimpinan di dalam Islam. Pemimpin di dalam Islam bukan penguasa. Penguasa itu Allah Azza wa Jalla. Baik, saya berikan contoh. Suatu hari Rasulullah, kalau tidak salah ini dalam satu nas, Raja Najasyi ini berbicara pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kuntu malikan fi Najasyi, fi biladi. Wahai Rasulullah, aku ini raja di negaraku, di Najasyi, aku ini raja. Aku punya rakyat di mana rakyatku tunduk patuh pada kata-kataku. Semua kata-kataku ini sakral di mata mereka. Tapi sekarang aku sudah masuk Islam ya Rasulullah. Anda adalah Nabi dan Rasulku dan aku wajib taat kepada Anda. Maka sekarang kami ikhlas untuk dipimpin oleh Anda. Sekarang Anda adalah raja kami. Ini mahkotanya saya serahkan. Mahkota itu diserahkan pada Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah? La, lastu bimulkin. Aku bukan raja. Raja itu kerajaan. Kalau negara, aku bukan presiden. Ya. Lastu bimulkin, lakinnani Nabiullah wa Rasulullah. Aku ini bukan raja. Aku Nabi Allah dan Rasulnya. Aku Nabi Allah dan Rasulnya. Kamulah raja mereka. Anta malikum, anta malikuhum. Amuhum bil Islam. Kamulah raja mereka, tapi pimpinlah mereka dengan Islam. Akhirnya Rasulullah SAW sudah menjelaskan, beliau bukan raja, beliau bukan kepala negara. Fitnah kalau mengatakan demikian. Nanti saya saksikan, akan saya tuntut di hadapan Rasulullah nanti orang yang berkata begitu. Mudah-mudahan Rasulullah menjadi saksi buat saya. Saya akan somasi dia di hadapan Allah nanti. Dia menghinakan Rasulullah. Ya. Dan ini sebuah bukti bahwa ketika Islam berdiri tegak, ketika kepemimpinan di dalam Islam berdiri tegak, maka tidak akan ada yang terancam, apakah itu kerajaan, apakah itu negara, ataupun nasionalisme. Maka fitnah yang mengatakan apabila khilafah tegak, negara akan bubar. Fitnah. Ini buktinya. Bahkan ketika Rasulullah SAW memimpin dunia, ketika khilafah memimpin dunia, mereka menaungi negara-negara dan kerajaan yang ada. Bahkan entitas Yahudi dan Nasrani, mereka terlindungi dari fitnah ketika Islam memimpin. Yakin tidak Bapak Ibu? Yang jawab sedikit, berarti yang konsentrasi sedikit ini. Yang lainnya kemana nih Bapak Ibu? Halo? Nah, saya tes ya. Bapak Ibu mau masuk surga? Oh, yang jawab sebagian. Berarti peminatnya hanya sebagian ini. Bapak Ibu mau masuk surga? Oh, masih ada berarti ya. Lanjut Bapak Ibu. Apakah ceramah saya ini ekstrim? Tidak. Oke, kalau gitu berani saya lanjut. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai Pak? Lebih apa? Jadi tidak benar ketika kepemimpinan Islam itu tegak, negara akan bubar. Jadi kalaulah Habib Rizik Syihab pulang, ini negara akan bubar. Cuman negara bisa menyaksikan siapa sebetulnya rakyat yang
Jadi salah ngomong. Diedit nggak nih Pak? Diedit ya. Jadi sekarang dunia bisa melihat siapa sebetulnya yang ada di hati rakyat. Saya atau Habib Rizik Syihab? Jadi bandingkannya dengan saya, karena saya nggak akan nuntut. Coba lihat Bapak Ibu, Allahu Akbar. Dari mulai Cengkareng bandara sampai Petamburan, nggak habis tuh orang berbaris menyambutnya. Jadi yang ada di hati rakyat siapa ini? Saya apa Habib Rizik Syihab? Tuh kan Habib Rizik. Ya nggak apa-apa, saya nggak akan kesinggung Pak. Kan yang nanya saya nggak bilang presiden kan? I think that, Nah inilah kepemimpinan di akhir zaman. Jadi sehebat apapun tipu daya itu ada, Allah tidak akan pernah lengah Bapak Ibu. Nah ini keyakinan yang harus kita tanamkan. Betapapun kezaliman merajalela, Allah tidak pernah lengah. Allah sedang menguji tauhid rububiyah kita. Allah bukan patung. Allah tidak diam saja. Ya, Allah sudah menyatakan itu di dalam Quran surat Ibrahim tuh. Saya lupa lagi nih, surat Ibrahim ayat keberapa? Bunyinya begini. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ, dan jangan kamu sekali-kali mengira Allah lengah, Allah buta, Allah tuli menyaksikan apa yang terjadi di muka bumi akibat perbuatan zalim, apa yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi. Allah tidak lengah. Allah menyaksikan apa yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi ini. Dan ketika mereka merajalela, bukan berarti Allah membiarkannya, tidak. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah sedang menangguhkan mereka pada satu hari di mana mata mereka terbelalak. Betapa tipu daya mereka hancur, tidak ada artinya sama sekali. Ini Bapak Ibu. Jadi saya sedang menunggu seperti apa kuasa Allah yang akan diturunkan. Karena saya yakin Allah yang saya sembah hari ini adalah Allah yang memadamkan, yang mendinginkan api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Betul? Karena saya yakin Allah yang saya sembah, yang kita sembah hari ini adalah Allah yang menurunkan kuasanya melalui tongkat Nabi Musa, belah tu lautan dan tenggelam Fir'aun dengan kezaliman dan kesombongannya. Allah yang hari ini saya sembah adalah Allah yang telah mempermalukan Namrud di hadapan rakyatnya. Betapa sombong dia mengaku Tuhan, namun dia kalah mati oleh seekor nyamuk. Maka saya yakin ketika Allah yang saya sembah hari ini masih ada dan tetap akan ada, maka mukjizat itu tidak akan pernah terhenti selama hak dan batil itu tetap berperang. Betul? Dan saya yakin ketika hak dan batil berperang, maka yang menang adalah hak, betapapun kita tidak menyaksikannya. Allahu Akbar. Aduh, sebentar, ekstrim gak nih? Bapak Ibu ekstrim tidak? Tidak, alhamdulillah. Kalau gitu boleh lanjut? Boleh. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang akan menjadi pemimpin di dunia ini? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berangkat sebagai seorang politikus, maka saya akan berkata bahwa konsep kenegaraan nasionalisme seperti hari ini tidak lama lagi akan berlangsung. Pada suatu saat nanti akan berakhir Bapak Ibu. Kenapa demikian? Ini bukan hanya keyakinan orang Islam saja. Dalam arti keyakinan saya sebagai seorang Muslim. Orang-orang Barat bahkan mereka sudah memandang bahwa ini sudah tidak berlaku lagi. Sekarang yang ada adalah new normal. Dan new normal yang dimaksud adalah the new world order, tatanan dunia baru. Ada sekelompok orang yang terdiri dari satu komunitas yang terdiri dari global elite intelektual dunia. Sebut saja Bill Gates, ya, Bill Gates, atau sebut saja Profesor Klaus Schwab dari Jerman, dan dia adalah aktor intelektualnya, sutradaranya. Dari para bankir dunia sekelas George Soros,
ada Rockefeller, ya. Kemudian ada perusahaan-perusahaan besar raksasa sekelas British Petroleum, Bayer, Mastercard, Microsoft. Mereka sekarang bersatu untuk meriset peradaban kita. Dalam forum-forum yang mereka adakan, di mana forum-forum mereka adakan itu menggunakan kamuflase. Kamuflasenya apa? World Economic Forum. Seolah mereka hanya membicarakan tentang ekonomi, ternyata tidak, itu hanya kamuflase. Nah, mereka berencana bahwa mereka akan melakukan upaya gila. Mereka akan meriset peradaban kita di tahun depan. Jadi semua model peradaban tahun depan itu baru, sistem hukum baru, politik baru, ekonomi baru, sosial baru, dan segala macamnya baru. Ya, mereka membuat sebuah, dan ini dimuat dalam, kalau masih ada ya, saya sudah beberapa kali kemarin nyari tidak ada. Yang lain ada, tapi tidak sedetail ini. Yang detailnya sudah hilang. Judulnya The Great Reset 2021. They really want to take over the world and to create one government in the world. And they really want to create one political system, one economical system, one ideology system. Ya, one ideology. Mereka akan menciptakan sistem pemerintahan baru, ekonomi baru, politik baru, sosial baru, bahkan agama pun baru. Dan mereka beri judul The Great Reset 2021. Apa perlu saya perlihatkan? Follow. Baik, akan saya perlihatkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Karena saya harus ke sana, Pak. Ini sebetulnya ada asisten, tapi tidak tahu filenya di mana kan. Andai kan bisa saya tarik ke sini, saya langsung ke sini. Tetap Bapak Ibu. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Six. Help us. Oh, well, so I'm good. Obviously, I'm so deep. It's here. I did the ball music resting the limited stuff already. You're right. But and cut. Sebetulnya kami sudah mencoba untuk menerjemahkan dan membuat subtitle di bawah sini, namun saya sendiri tidak bisa memindahkannya. Ini mungkin di laptop saya ada error sehingga dia tidak bisa disupport ke film ini. Jadi mohon maaf, subtitle yang dibuat oleh teman-teman tidak tampil di sini, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, mereka bisa menciptakan, they can create the weather control, they can create the earthquake, mereka bisa menciptakan kontrol cuaca, mereka bisa menciptakan tsunami, mereka bisa menciptakan gempa bumi. Itu Bapak Ibu yang gilanya mereka. Dan perang nuklir, demonstrasi, chaos itu bisa mereka ciptakan. Bahkan mereka bisa mempengaruhi manusia dengan mempengaruhi 4 gelombang yang mempengaruhi otak, cara kerja otak kita. Gelombang alfa, beta, theta, gamma, di mana masing-masing gelombang ini bisa mempengaruhi karakter manusia dan sikap manusia dengan satu berita, satu situasi, dan satu keadaan. Cerdas mereka. Dan inilah sistem Dajjal. Ketika ini terjadi, saya curiga Dajjal akan segera datang. Karena Dajjal punya kecerdasan di atas akal jenius manusia, 60 tahun di atas akal jenius manusia. Dan mereka ini adalah antek-anteknya. Inilah Bapak Ibu sistem Dajjal. Dan Dajjal tidak akan datang melainkan kita sistem yang sudah sempurna gagal total, maka dia sendiri yang keluar. Kenapa sistemnya gagal total? Karena ada satu yang Allah lakukan, dan ini langsung Allah yang melakukannya, sehingga Dajjal kehilangan ambisinya untuk menguasai bumi. Apa itu? Nantikan setelah tayangan satu ini. Tetap bersama saya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, Bapak sekalian. Baik.
perang, itu skenario mereka. Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Irak, Perang Kuwait. Dan siapa yang meraih keuntungan masif? Mereka para banker super kaya. Bencana alam mereka ciptakan. Very strong shaking. I think we need to get under the desk. All right, we're going to go to break. We'll be right back. We'll be right back. Wow. An unprecedented disaster, spiraling flames in all directions. Hello from the World Economic Forum in Geneva. Erdogan pernah menghadiri majelis pertemuan ini, World Economic Forum. Namun beliau faham betul bahwa itu adalah pertemuan yang gila. Kebetulan yang di samping beliau duduk adalah Shimon Peres, Presiden Israel. Maka beliau manfaatkan untuk menghantam mereka, termasuk menghantam yang di sampingnya, Shimon Peres. Ya, sampai dia berani mengatakan, kamu ini pembunuh manusia, pembunuh bangsa Palestina. Kamu bukan manusia, kamu kejam, biadab, pembunuh bayi dan sebagainya. Kamu seperti ini karena kamu merasa berdosa. Pergi langsung Erdogan. Dari mana? Dari pertemuan tadi. Nah, inilah presiden, the real presiden, presiden pemimpin yang berdaulat. Ya, pemimpin presiden serasa khalifah, Bapak Ibu. Jadi dunia ini sekarang ada presiden serasa khalifah. Ada gubernur serasa presiden, ada ketua RT serasa gubernur, tapi ada juga presiden serasa ketua RT, Bapak Ibu. Di negeri entah berantah, ya di negeri auto pilot. Saya nggak nyebut itu Pak ya, bukan saya. Baik. Hi and welcome to the channel today. Thank you so much for joining us. My name is Neil McCoy Ward, and first, orang inilah yang berani membawakan pemberitaan ini pada kita, dan beliau faham bahwa apa yang beliau sampaikan ini berbahaya untuk dirinya, dan beliau pun paham bahwa tidak lama setelah saya memberitakan ini akan will be banned, ya, not far from this time, dia akan di banned sebelum tidak lama setelah saya sampaikan ini. Itu kata beliau. Saya percepat Bapak Ibu ya, intinya sudah saya sampaikan. Pemimpin-pemimpin dari pertemuan ini sudah disebutkan. Sesuai mereka, ini sistem pemerintahan. Siapapun yang mau masuk pada ini, maaf. Jadi perusahaan-perusahaan raksasa yang mendukung kepada program gila ini, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan program gila? Karena program gila mereka ingin mereduksi populasi manusia di dunia. Kenapa mereka ciptakan gempa bumi, bencana alam buatan? Karena mereka ingin mengulangi populasi manusia. Inilah yang disebut dengan reduction of population. Mereka ingin mengulangi jumlah populasi manusia. Hari ini tidak kurang kalau tidak salah 7,5 miliar penduduk bumi, dan akan mereka reduksi. Yang akan mereka sisakan pada akhirnya adalah 500 juta saja. Artinya yang harus dibuang berapa? 7 miliar manusia. Salah satu cara mereka menghilangkan populasi manusia dengan cara cepat, pandemi. Di sini dibahas COVID-19 ciptaan mereka. Jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas. Jadi nggak usah saya ulang ya. Pandemi COVID-19 ini adalah rekayasa mereka. Saya butuh 2 jam untuk berbicara khusus pandemi COVID-19, tapi dengan syarat tidak ada yang merekam kecuali tim saya. Nah, abang nanti diedit bang ya? Ini tidak streaming? Tidak, nanti diedit bang. Oke, baik. Nah, ini perusahaan-perusahaan besar dunia yang mendukung program gila ini. Tadi kita lihat ada Mastercard, ada Microsoft, ada George Soros Foundation, BP, British Petroleum, ada British Petroleum. Ini perusahaan raksasa di dunia Bapak Ibu. In attendance. So BP is a energy company. Bayer, of course, International Chemicals. Saya tidak usah menyebutkan perusahaan besar di Indonesia, karena kita tahu perusahaan-perusahaan besar di Indonesia siapa yang punya. So let's take a look at a few most well-known ones now then. I think ini satu, Bill Gates. Inilah aktor intelektual di antaranya. The most likely thing to cause, say, 10 million excess deaths. And the
Sitting in the Democratic Kemudian ada George Soros dari Bankir Dunia. On criticism of President Trump. Clearly, I consider the Trump administration a danger to the world, but I regard it as a purely Ada juga yang lain, phenomenon. Managing Director. Ketua IMF. Jadi IMF ini jelas merupakan bagian dari rencana gila ini juga. Chief Executive. What many people don't realize is that the Ini dari IMF and Bulgaria. the World Bank, The Great Reset is Ada a juga world Ketua PBB, dia tahu ini gila tapi dia bagian dari itu. recognition Ya, that Antonio people Guterres. must be awake. British Petroleum ini CEO-nya. so this is Bernard given a Ini ada Ketua Mastercard. Jadi nanti sistem finansial kita akan diatur sama dia, tidak lagi menggunakan uang kertas, Bapak Ibu. Uang kertas ini akan hilang. Maka saya bicara pada keluarga saya, jangan simpan hartamu di uang kertas, simpan dalam bentuk emas, karena emas nanti akan bermanfaat ketika mereka menghilangkan uang kita, finansial kita. Sekarang ini sebetulnya uang kertas kita tidak berlaku. Boleh saya tunjukkan? Tapi waktu akan lama lagi. Nanti saja, kalau mudah-mudahan suatu saat Allah takdirkan kita bertemu, kita bahas kejahatan mereka terhadap uang kertas kita. Dan jangan mengaku kita bebas dari riba ketika kita masih menggunakan uang kertas ini. Betapapun kita bersih, tidak melakukan riba, selama uang kertas yang kita gunakan, itulah debu riba. Akan datang suatu masa di mana manusia akan memakan harta riba. Sekalipun mereka tidak memakan harta riba, mereka akan terkena debu riba. Uang kertas itu adalah debu ribanya. Saya tidak berkata begini, tapi akan saya buktikan Bapak Ibu sekalian. Mudah untuk membuktikannya, tapi saya butuh waktu lama. Ya, baik Bapak Ibu, kita kembali ke laptop. Ya, ya ini bukan empat mata. Kita kembali ke laptop. Baik. Yeah. There seems to be a lot of fight. Perhatikan Bapak, ini kerja mereka, rencana kerja mereka dalam waktu dekat. Mereka ciptakan chaos. Gimana caranya chaos mereka ciptakan? Gampang, media massa punya mereka. Televisi seluruh dunia punya siapa kalau bukan punya mereka? Ketika satu peristiwa terjadi satu negara, kompak seluruh dunia ramai memberitakannya karena media mereka punya. Tunjukkan di negara kita media yang bukan punya mereka. Ada yang bukan punya mereka? Punya mereka. LP Pak. LP. Tapi kan tidak terkenal Pak. Betul. Nah Bapak Ibu, betul LP itu punya kita. Yang ada punya kita, itu dibikin tidak besar. Betul Pak. Ya, sebentar. Sampai mana tadi? Begini Bapak Ibu. Mereka sudah ciptakan sistem kepemimpinan sudah mereka ciptakan dan mereka punya orang-orangnya. Di lini legislatif siapa, di partai siapa, di pejabat siapa, bahkan pemimpin negara pun bisa jadi dari mereka. Ya, kemudian skenario mereka ciptakan. Bagaimana? Bikin sini, sekarang kamu yang berulah. Nah, dia dibikin berulah. Lalu dipublish di media, maka rakyat marah. Ketika rakyat marah, dipicu dengan gelombang tertentu, maka kemarahannya itu memuncak. Dan ini bukan hanya sekelompok orang, ramai-ramai mereka marah dan digiring untuk berkumpul di satu tempat. Dan ini yang terjadi. Ini mereka ciptakan. Dulu saya tidak pernah membayangkan mereka bisa sehebat ini. Tapi demi Allah, inilah cara Dajjal menguasai manusia. Dajjal mengendalikan kita. Sadar tidak sadar, kita dikendalikan Dajjal. Ini bukan di Indonesia, Bapak. Ini luar negeri. Impoverishment. Many emerging countries are now facing a dramatic situation in which an increasing number of citizens will face deep poverty issues. Kemudian negara-negara yang memang bisa dihancurkan dengan kemiskinan, maka tetap dibikin miskin mereka, dibikin kelaparan sehingga negara ini hancur dengan kemiskinannya. Ya, ada yang seperti itu. Ada juga kemudian negara yang dibikin hancur dengan isu-isu tertentu, isu terorisme, isu pandemi, sehingga ramai-ramai rakyat mengungsi dari negaranya, sehingga negaranya kosong ditinggalkan. Dengan mudah mereka menguasai negara itu, dengan mudah mereka menghabiskan warga negaranya. Mereka yang pergi meninggalkan negaranya, seolah-olah mereka akan pergi mendapatkan perlindungan dan negara baru, wilayah baru, dan mereka aman. Justru mereka menghilang tanpa jejak. Kemana perginya mereka? As an active race of existing risks. So things that already
emerging a few years ago are now happening at a much faster pace than used to be the case. 500,000 Mana perginya mereka? are coming. Seolah-olah mereka dihadapkan, kamu akan mendapatkan wilayah baru, dapat suaka, dapat ini, tidak. Jadi akan ada kemusnahan yang tidak jejak dia, ada penghilangan manusia. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian dan mata Allah, mereka akan mengontrol kita dengan menanamkan chip di dalam kepala kita. Dan ini sudah mereka coba, human augmentation. He also discusses neurotechnology. Inilah yang disebut dengan revolusi industri 4.0. And people keep saying to me, "No, Neil, you're talking nonsense. These things will never happen. We're decades, we're 30, 40 years away." Mungkin sebagian orang akan mengatakan ini, itu bohong lah, itu nggak ada artinya. Tapi inilah fakta yang kita harus tahu, Bapak Ibu. Like I said, it's essentially open a piece of skull. You remove about a coin-sized piece of skull, and then the robot inserts the electrodes. So this is our surgical robot, and if you look closely, you will see that Bukan hanya robot yang akan mereka ciptakan dengan sistem seperti ini, maka nanti yang saya khawatirkan, manusia akan dikalikan dengan cara seperti ini. Mereka mencoba melakukan hal ini kepada babi. Kenapa babi? Karena babi ini adalah makhluk yang paling dekat metabolismenya kepada kita manusia. Ketika Allah Azza wa Jalla, saya paham ini ya, karena ketika Allah Azza wa Jalla mengutuk manusia menjadi binatang, itu menjadi apa? Babi. Kalau tidak babi ya kera. Babi memiliki DNA yang mirip dengan manusia. Nah, kita lihat Bapak Ibu, pada akhirnya nanti babi melakukan apa yang dilakukan manusia. Nah, ketika chip ini ditanam pada otak kita, kemudian ada reseptor di aktivitas gerak otak kita, itu terpancar sampai ke satelit, maka kita dikendalikan dan kita diawasi. Dulu saya khawatir dengan yang namanya vaksin. Ya, karena ini pernah dilakukan di Amerika pasca terjadinya kehancuran WTC. Ini agak berat saya Bapak Ibu. Inilah yang pertama kali saya angkat di media-media saya, di ceramah-ceramah saya. Karena sudah jelas mereka terang-terangan sebetulnya. Tapi sayang sekali hanya sedikit mereka yang menyadari ini. Bahkan saya dibilang gila ketika pertama saya menyampaikan ini. Ketika saya sampaikan faktanya, mereka baru percaya. Ya, jadi ada chip yang bisa masuk ke jarum suntik. Dulu ukurannya microchip, sekarang mereka bisa menciptakan nanochip, lebih kecil daripada microchip. Dan ini seperti debu, Bapak Ibu. Ditiup saja bisa. Dan ketika ini mengalir dalam darah manusia, maka dengan mudah manusia dikendalikan lewat satelit. Saya tidak bisa panjang lebar menceritakan tentang ini, tapi inilah sistem yang mereka bangun. Dan satu yang menjadi ruh dari teknologi ini semua untuk menguasai dunia adalah teknologi. Maka mudah bagi Allah untuk menghancurkan ambisi mereka dengan teknologi dicabut dari muka bumi. Dari sini saya baru paham kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita akan kembali ke zaman unta tanpa teknologi. Suma'atum milama bada'atum, suma'atum milama bada'atum. Kalian akan kembali ke zaman kalian tanpa teknologi. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan nanti kita akan kehilangan listrik kita. Listrik akan padam. Ya, kapal terbang tidak bisa terbang, mobil tidak bisa maju, bahkan HP kita tidak jalan. Jadi jangan terlalu mahal Pak beli HP Pak. Jangan terlalu bagus Pak, nanti nggak kepake. Jangan terlalu bagus mahal beli mobil Pak, nanti nggak jalan. Kita akan kembali ke zaman unta. Sangat mudah sekali bosan. Dan bagaimana peristiwa itu akan terjadi? Ada banyak peristiwa-peristiwa besar. Salah satunya adalah perang demi perang. Dari banyak perang yang akan terjadi, ada dua, saya bagi dua Pak. Ada perang Armageddon dan ada perang Malhamatul Kubra. Perang-perang inilah yang memunculkan pemimpin yang sesungguhnya di muka bumi. Ketika komunitas yang bernama negara hilang, ketika komunitas yang bernama kerajaan hilang, bahkan komunitas fakta, NATO, APEC, AFTA, MEE semuanya hilang, yang ada adalah kepemimpinan yang sesungguhnya. Dialah Imam Mahdi. Dan beliau akan muncul ketika wafatnya seorang raja Arab, penguasa Mekah dan Madinah. Rasulullah SAW menyebutkan
bahwa ketika penguasa Mekah Madinah ini mati, wafat, maka 3 putra mahkotanya akan berebut kekuasaan. Yaktatilu salasatun 'inda kanzikum, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Inda kanzikum, para ahli hadis mentakwilkan di sisi Ka'bah kalian. Ya, kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja. Khalifah dalam arti raja, karena pada saat itu tidak ada khalifah. Ya, 3-3-nya anak raja, artinya putra mahkota. Jadi ketika raja penguasa Mekah Madinah wafat, maka 3 putra mahkotanya berperang berebut kekuasaan. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi mereka tidak berhasil menjadi raja. Karena yang menjadi raja adalah Imam Mahdi. Pertanyaannya, siapakah raja penguasa Mekah Madinah sekarang? Putra mahkotanya MBS. Bapak Ibu sudah bisa melihat bagaimana kondisi Arab hari ini, mengerikan Bapak Ibu. Ya, ada liberalisme sudah terjadi di sana. Sekulerisme, nauzubillah. Padahal itu adalah kota suci kita, Mekah dan Madinah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, perang yang dimaksudkan ada 2, Armageddon dan Malhamatul Kubra. Armageddon, saya sebut Armageddon karena nuklir masih digunakan. Adapun Malhamatul Kubra, tidak ada nuklir, tidak ada teknologi. Manusia kembali berperang menggunakan tombak, pedang, panah dan kuda. Ya, ketepel boleh Pak? Nanti Bapak siapkan ketepel Pak. Ketepel betul ada Pak, bisa. Artinya senjata kita pada saat itu manual, tidak ada teknologi. Tradisional, tidak ada angka 47. Boleh saya perlihatkan simulasinya Bapak Ibu? Masih ada waktu? Masya Allah, semangat ternyata ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, saya perlihatkan ini hasil diskusi kami bersama teman-teman Bapak Ibu sekalian. Apa tadi yang saya sebutkan? Oh iya, sebentar. Harus dari dekat. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Ini adalah perbedaan antara Armageddon dengan Malhamatul Kubra, Bapak. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kami untuk membuat video ini, dan tidak lupa mari kita mengucapkan salam hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Bapak Denny Halim. Beliau yang membuat tayangan yang Bapak Ibu lihat ini, dan beliau pemerhati akhir zaman. Beliau sempat mengajukan film ini pada saya, dan Ustaz tolong dikoreksi menurut Ustaz bagaimana. Saya sampaikan secara garis besar pendapat Bapak dengan saya sama Pak. Bahkan kalau Bapak mengizinkan, film Bapak akan saya pakai dalam kajian saya. Akhirnya beliau mengizinkan, dan ini adalah hasil karya beliau. Ya, ada beberapa memang sedikit berbeda dengan apa yang saya sampaikan, tapi secara garis besar pendapat beliau ini sudah hampir sama dengan apa dengan saya Bapak Ibu. Mohon maaf tadi. Jadi kondisi geopolitik dunia hari ini lebih menjurus kepada memang akan terjadinya perang asimetris. Walaupun ada dominasi yang berbeda antara
dulu Perang Dunia Kedua dengan perang yang dimaksudkan ini? Artinya ada dominasi kepemimpinan, ada suksesi di Conquer Power, Blok Timur. Alhamdulillah, kami juga mencoba membuat sebuah simulasi kalau sampai terjadi Perang Dunia Ketiga, maka ribuan bom akan menjatuhi ibu kota dan tentunya akan terjadi rise yang tiba-tiba di balik bumi ini. Jadi boleh melihat bahwa Perang Dunia Ketiga nuklir ini akan memicu era es. Saya masih belum bisa memahami jika Perang Dunia itu bisa memicu terjadinya era es. Tapi saya memahami era es ini akan terjadi karena polar shift. Dan ini ada kaitannya dengan terbitnya matahari dari barat dengan munculnya dukhan. Jadi dukhan ini merupakan bagian dari combined disaster, dari bencana yang berangkai. Ya, polar shift, bumi bergeser, climate change, berubah iklim, kemudian ada dukhan. Dukhan ini muncul setelah matahari terbit dari barat. Saya butuh 2 jam untuk menjelaskan ini Bapak Ibu. Suatu saat kalau kita ketemu lagi khusus kita bahas bilakah matahari terbit dari barat. Nah, insya Allah kita bahas itu ya. Nanti kan di jam tayang sama Bapak Ibu, bersama saya ya. Di jam tayang sama Bapak Ibu ya. Di musim ini insya Allah. Dan ini ada beberapa pemicu yang sebetulnya bisa menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga. Ya, seperti yang satu ini Bapak Ibu. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Perkataan Donald Trump ini jelas memicu mengkristalnya kekuatan umat Islam, terutama di Palestina. Karena dia mengatakan secara resmi seolah-olah dia adalah polisi dunia dan pengatur dunia, pemimpin dunia. Ketika dia mengatakan Yerusalem adalah ibu kota Israel, artinya nanti Al-Aqsa menjadi wilayah Israel. Maka dengan leluasa Israel akan menghancurkan kiblat kita yang pertama, Palestina. Ini di akhir nanti saya akan bicara tentang Palestina, Bapak Ibu. Boleh ya? Boleh kita bicara Palestina. Baik Bapak Ibu, kemudian saya percepat. Nah, maka artinya nanti Palestina akan dipecah menjadi 2. Setelah dipecah menjadi kecil, sekarang pecah menjadi 2. Kalau kita berjalan mentok ke kanan itu Ramallah, nah itu akan menjadi wilayah Palestina. Ke kanan itu ke Ramallah, itu menjadi wilayah Palestina, ibu kotanya Ramallah. Adapun ke kiri itu ke Yerusalem, itu menjadi milik Israel, ibu kotanya Al-Quds, Yerusalem. Artinya Masjidil Aqsa akan masuk ke wilayah Israel, maka dengan mudah mereka menghancurkan kiblat kita yang pertama. Apa yang akan mereka lakukan kalau Masjidil Aqsa hancur? Nantikan di akhir pembahasan. Tetap bersama saya. Lanjut Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut. Maka apa jawaban dari presiden pemimpin-pemimpin Islam terutama Palestina? Ini dia jawabannya. Allahu Akbar man hum. يا حماس أن الشهادة والمقاومة هي الطريق لتحرير أرض فلسطين لاستعادة القدس والأقصى. Sayın Kral, Müslümanların ölümü için. Saat itu saya melihat bahwa negara-negara Arab mulai kompak. Mereka kompak bersatu untuk menentang apa yang dikatakan oleh Donald Trump. Saat itu mereka kompak, tapi sekarang coba lihat, sudah tidak kompak lagi. Dubai sudah menyatakan bergabung dengan Israel, betul? Bahrain, kecuali Qatar. Uni Emirat Arab menolak juga, Qatar juga menolak. Ini hanya beberapa analisa saja, tapi kita percepat Bapak Ibu. Seandainya perang nuklir ini terjadi, ini baru gambaran. Aslinya bisa jadi lebih berat daripada ini. Inilah gambaran perang nuklir jika terjadi. Seperti apa dunia? Pertanyaan saya, Pekanbaru masihkah tetap bertahan? Wallahu a'lam bishawab. Yang namanya nuklir, dia memiliki beberapa gelombang. Gelombang fusi elektron pertama itu menciptakan hawa panas dalam waktu cepat. Dan itu bisa membakar apapun yang ada di permukaan bumi sampai 500 derajat Fahrenheit tergantung jenis bom atom itu. Ada dari natrium, ada dari helium, ya, dari hidrogen,
Nah, ini gelombang pulsa elektron yang kedua menghancur leburkan apa yang sudah dibakar. Kemarin saya diundang kajian. Sebelum kajian kita selfie di jembatan Balerang, Batam, Rempang, Galang. Waduh, jangan-jangan nasib Balerang seperti ini. Ya, subhanallah. Itu jika terjadi perang kimia, perang nuklir. Perang ini tentu tidak akan menyisakan daging-daging manusia, karena daging manusia hangus terbakar. Sehingga kalaupun tersisa itu tulang belulang yang tidak sempat hancur karena radiasi aktif bom nuklir tadi. Maka tidak bisa disebut perang ini perang malhamatul kubra, karena malhamah artinya daging, kubra dalam jumlah besar. Maka bisa dipastikan perang ini tidak ada teknologi tapi manual, sehingga daging manusia di mana-mana. Nah, ini bedanya Armageddon dengan malhamatul kubra. Artinya teknologi. Maka ketika malhamatul kubra terjadi, teknologi sudah tidak ada. Dajjal akan muncul di saat teknologi tidak ada. Maka saat itu kita membutuhkan, melihat dari semua ini Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan pemimpin yang sesungguhnya, dan dia menjadi pemimpin yang betul-betul bisa memimpin kita menyelamatkan diri dari semua kezaliman, dari semua bencana petaka dan kerakusan manusia-manusia biadab. Maka Allah menjanjikan ini akan terjadi, yaitu munculnya sang pembaharu yang bergelar Al-Mahdi. Dialah pemimpin akhir zaman yang sesungguhnya. Maka ketika dia muncul Bapak Ibu sekalian, tugasnya adalah satu, membuat Islam kembali memimpin dunia. Islam menyebar ke seluruh dunia. Maka ketika beliau memimpin, semua aliran kekafiran tidak akan pernah ada tempat di muka bumi. Tidak ada celah bagi kekafiran ada di muka bumi. Masya Allah. Ini sudah 2 jam 1 gelas, berarti 2 jam lagi nih. Baik, terima kasih Mas. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Ya, ketika beliau memimpin, Imam Mahdi memimpin, maka Islam akan menyebar ke seluruh dunia sampai tidak ada satu jengkal pun tanah di muka bumi melainkan Islam akan sampai ke sana. Tidak ada satu rumah pun melainkan Islam akan mengetuk pintu rumah mereka, baik di kampung ataupun di kota. Dan ketika beliau memimpin dunia, maka umat Islam akan kaya raya. Dia akan membagikan harta kekayaan tanpa menghitung-hitungnya. Jadi yang hari ini cicilannya masih besar, jangan khawatir. Beliau hadir lunas. Nah, yang utangnya masih besar, jangan khawatir, nanti beliau datang lunas. Jadi yang keras doanya Bapak Ibu, ya Allah segera turunkan utuslah Imam Mahdi ya Allah, ini debt collector mau datang ke rumahmu nagih ya Allah. Boleh berdoa begitu ya. Nah Bapak Ibu rahmatillah, kemudian dunia akan damai sejahtera ketika beliau memimpin dunia. Pertanyaannya, kapan beliau muncul? Baik, kita baca sama-sama ya. Kapan beliau muncul? Nah, ini jawabannya. Ikuti saya Bapak Ibu sekalian. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, sesungguhnya Allah, yab'asu, akan mengutus, min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki, dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan
Abu Dawud, oleh Abu Dawud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Ya, kok cuma sedikit yang nyebut Ustaz Rahmat Baikuni ya? Pengen terkenal Bu, masa jangan Abu Dawud aja yang viral ya? Saya juga pengen viral Bu. Ya, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat akan muncul mujadid. Bukan Nabi, bukan Rasul, mujadid, pembaharu, yang tugasnya satu, membuat Islam tersebar seluruh dunia. Kedua, membuat Islam saat itu bersatu. Tidak ada lagi orang mengaku saya paling sunnah, kamu ahlul bid'ah. Tidak ada lagi, semuanya sama. Yang kedua, akan membuat Islam memimpin dunia di seluruh dunia. Yang keempat, akan membuat dunia aman sejahtera. Ya, 100 tahun setelah Rasulullah wafat akan muncul setiap 100 tahun sekali. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, saya bertanya pada Bapak Ibu, abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Siapa? Turki Utsmani. Yakin? Yakin ya Turki Utsmani ya? Baik. Kapan Turki Utsmani berakhir? 1924. Yakin 1924? Baik. Andaikan 1924 adalah abad kejayaan Islam sebelum kita, ya, abad kejayaan Islam sebelum kita, maka berdasarkan hadis tadi, kira-kira abad kejayaan Islam berikutnya kapan Bapak Ibu? Berapa? 2024. 2024 itu perkiraan kan, boleh kita berkira-kira ya. 2024 berarti berapa tahun lagi Bapak Ibu? Satu periode lagi berarti. Satu periode lagi ya, 4 tahun lagi kan? Masya Allah, kok pas bener ya. Bapak Ibu rahmati Allah, kalau itu terjadi 4 tahun lagi, berarti 4 tahun ke depan ini tahun di mana peristiwa-peristiwa besar itu akan terjadi Bapak Ibu. Dan sekarang kita sudah melihat pemicunya sudah mulai muncul Bapak Ibu. Apa pemicunya? Luar biasa. Pemicunya adalah yang satu ini Bapak Ibu. Munculnya sosok yang satu ini. Aziz milleti. Evet. Sevincimizi hep birlikte yaşamak. Ini bukti janji Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sinfani min ummati tarihinin idza saluhan salahatil ummah wa idza fasadan fasadatil ummah." Ada dua pilar dari umatku. Jika kedua-duanya baik, maka baiklah umatku, sejahteralah umatku, bahagialah umatku. Dan jika kedua-duanya hancur, maka binasalah umatku. Apakah kedua pilar itu? Al-ulama wal umara, ulama dan pemimpin. Apabila ulama dan pemimpinnya baik, maka bahagialah umatku. Dan inilah buktinya. Turki. Yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçası. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Dia tidak mengatakan itu atas nama dia sebagai presiden, tapi dia berjanji atas nama Allah untuk membuktikan bahwa ini adalah karunia Allah. Dan ini pembuktian dari firman Allah. Surat Al-Anbiya ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri anal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dan sungguh kami telah menetapkan di dalam kitab Zabur setelah kami tetapkan di Lauhul Mahfuz, bumi ini Allah wariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Artinya, jika ulama dan pemimpin satu kaum itu baik, benar, maka bahagialah umatku. Sebaliknya, jika pemimpin dan ulamanya buruk, hancur umatku. Tapi hormati Allah, tolong angkat tangan yang hadir di sini, angkat tangan yang hadir di sini yang pernah mendengar Brunei Darussalam diberitakan terkena bencana alam. Sekali saja seumur hidup kita mendengar berita di TV menyampaikan Brunei terkena tsunami, gempa atau apa. Pernah? Seumur hidup belum?
Indonesia? Allahu Akbar. Sering ya? Kok saya nggak nyadar ya? Oh, ekspresi saja Bapak Ibu. Kenapa kita yang paling banyak terkena bencana sementara Brunei itu belum pernah kita dengar? Bukan belum pernah terjadi, kita belum pernah mendengar. Bukankah kita mayoritas ulama? Bukankah kita mayoritas muslim? Ulama kita hebat-hebat sekali, ceramah ribuan tuh. Mungkin kalau UAS yang ceramah di sini sekarang penuh nih mesin nih. Tapi karena yang ceramahnya Ustadz akhir bulan ya kayak gini akhir bulan. Ya. Lalu kenapa bencana menimpa kita? Itu tadi ulama dan umaranya. Brunei rahasianya adalah mereka menerapkan syariat Islam. Dan itu diucapkan oleh pemimpinnya, dan kepemimpinannya berdasarkan bimbingan ulama. Bahkan ketika ulama di negara kita ini tidak dihargai, bahkan dibacok sama orang gila, seolah-olah tidak ada celah bagi ulama kita untuk merasakan kenyamanannya. Maka Sultan Hasan Al-Bolkiah bertanya, wahai ulama Indonesia, jika anda tidak dihargai di negara anda, kami Brunei Darussalam siap memuliakan anda. Malu Pak saya sama Brunei. Ya, ya. Ya, jadi kayak tinggal di autopilot saya nih ya. Ah, ini Bapak Ibu yang terjadi seperti itu. Ya, dan ini rahasianya. Bapak Ibu rahmati Allah, kebangkitan Imam Mahdi ini akan muncul untuk membuktikan bahwa Yahudi tidak akan pernah bisa menghancurkan Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? Bapak Ibu lupakah kita? Bapak Ibu saya minta waktu 10 menit lagi boleh? Boleh. Setengah jam. Masya Allah, 10 menit lah ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, lupakah kita? Di balik kita sedang santai dan kita bekerja dan kesana kemari Bapak Ibu, jangan lupakan kiblat kita yang pertama. Di saat saya menziarahi terakhir kali, mungkin ini masih aman Bapak Ibu. Ya, ini perjalanan kami ke Masjidil Aqsa 2 tahun ke belakang. Saya untuk tahun ini bulan Maret terakhir kemarin bulan Maret ada sebetulnya, tapi saya tidak bisa menyampaikannya di sini. Ya. Ini perjalanan kami ke Masjidil Aqsa. Nah, ini yang kita lalui, jalan melalui Babul Amud dari pintu yang lebih dekat kepada hotel kami. Seperti inilah gambaran Old City atau Baitul Maqdis, atau orang Israel menyebutnya Yerusalem. Ini adalah situasi di mana para nabi dan rasul dibesarkan. 1500 nabi dan rasul lahir dan dibesarkan di sini. Semuanya Bani Israel. Dari jauh sudah kelihatan Kubatu Sohra. Kita bersebat pintu menuju Masjidil Aqsa itu terlihat berwarna hijau. Nah ini dia. Kalau kita melihat pintu seperti ini, berarti kita sudah memasuki mendekati area Al-Aqsa. Di mana di pintu gerbang ini di depannya ada tentara Yahudi berjaga-jaga lengkap dengan senjata mereka. Ini kamera tersembunyi yang ada di dada saya simpan di sini. Kameranya gitu, seolah-olah kamera ini tidak saya nyalakan. Tapi saya lagi begini pakai sorban saya, maka tentara Israel alhamdulillah dan CCTV mereka tidak mencurigai saya. Ini tentara Israel. Yang sebelah sini 1 orang. Sebelumnya hari kemarin saya mendapati 3 orang Bapak Ibu, dan itu lengkap senjatanya begini, AK-47 segala macam. Dan mereka muda-muda. Taksiran saya paling tua paling 30 tahun. Mereka muda-muda, mungkin ada yang 19 tahun. Dan itu dari seluruh dunia Bu, karena bahasanya beda-beda. Yang ini bicara bahasa Latin, ini bahkan ada yang Filipin, bicara bahasa Filipin, wajah Asia. Yang belum saya temukan wajah orang Indonesia, apalagi wajah orang Pekanbaru. Jangan, jangan ada. Insya Allah tidak ada. Yang ada adalah Pekanbaru yang ikut membebaskannya. Amin. Melewati pintu ini berarti kita sudah memasuki Al-Aqsa. Kaki kanan. Ramah-ramah orang ada yang di sana. Yang boleh masuk ke sini adalah ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek. Kecuali turis mungkin. Nah, ini kita sudah memasuki Al-Aqsa. Al-Aqsa itu artinya alun-alun Bapak Ibu. Masjid Al-Aqsa itu masjid alun-alun. Di mana di dalam Al-Aqsa terdapat banyak masjid. Ini ada banyak pohon cemara, ada pohon zaitun. Nah, itu Kubatu Sohra. Kelihatan kubahnya kuning. Ini saya foto dari sudut ke sudut, saya shoot. Setiap sudut itu ada CCTV di mana tentara Israel memantau. Namun mereka tidak berani macam-macam sama kita.
Karena sekali mereka macam-macam sama kita penziarah, maka mereka akan kehilangan devisa triliunan, Bapak Ibu. Maka mereka menolak untuk melakukan ini. Nah, ini perjalanan kami menuju Dome of the Rock yang tadi Bapak Ibu lihat berkubah kuning. Terlihat arsitektur Romawi karena memang dulu ini pernah lama dijajah Romawi. Nah, ini ada kelihatan arsitektur Romawi. Nah, inilah Qubatus Sohra. Disebut Qubatus Sohra karena kubah ini berwarna kuning, emas. Ini betul-betul emas, Bapak Ibu. Nah, di sini saya sorot karena inilah markas tentara Israel. Itu ada posko Israel di sana. Jadi Israel bisa mengawasi kita, aktivitas kita di masjid ini. Jadi hampir setiap sudut Israel ada. Nah, di dalamnya juga disebut, masjid ini juga disebut Masjid Dome of the Rock karena di dalamnya ada batu yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj, naik ke langit, Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj. Suasana nyaman Bapak Ibu. Terlihat cerah hari ini suhunya 8 derajat Celcius. Ini kondisi cerah 8 derajat Celcius. Ya. Dan ini menuju ke Masjid Qibli. Nah, dari Masjid Dome of the Rock kita melewati Masjid Dome of the Rock, maka kita akan memasuki area ini. Maaf jadi kayak gini nih. Saya lewat ini, Masya Allah, lihat ke sini cantik, ini cantik. Mana yang jeleknya ini? Ustadz, godul basur Ustadz. Oh, astagfirullahaladzim. Bu, susah bang, susah dicari yang jeleknya bang. Cantik semua bang. Ustadz juga manusia. Maksud saya, Bapak Ibu, Yahudi punya program sekarang 3 untuk mengurangi jumlah populasi orang Palestina. 1, one shoot to kill. One shoot to kills. 1 peluru yang mati 2. Artinya yang dibidik adalah wanita hamil, ibu-ibu hamil, ibu-ibu muda terutama yang hamil, yang dibidik itu rahimnya. Maka sekali peluru itu ditembakkan, yang mati bayi dan ibunya juga. Yang kedua, kill the girls. Culik gadis-gadis, fitnah gadis-gadis itu seolah-olah dia melakukan kejahatan, membawa pisau untuk membunuh istri, apapun, padahal pisaunya nggak bawa. Ketika ditanya begitu, seorang tentara melemparkan pisau, itu pisaunya ada, disut. Nanti dipublish ke dunia. Jadi mereka ada alasan untuk membunuh mereka, padahal itu ciptaan mereka. Di sini saya simpan, Bu, apa yang saya sebutkan ini. Ada saya tidak bicara tanpa fakta dan tidak saya lihat. Di saat saya di sana, saya menyaksikan itu. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat saya akan turun dari bus, amir kami yang mengatakan, Ustadz, biar Ustadz. Kalau Ustadz turun, kita yang semua yang kena. Menangis menjerit ibu-ibu yang ada di dalam bus. Kita menyaksikan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tentara Israel di mana-mana. Nah, ini Bapak Ibu, indahnya kita berziarah ke sana. Pahalanya besar. Berbeda ketika kita berziarah ke Mekah dan Madinah. Maka tidak salah kalau Rasulullah menyebutkan Masjidil Aqsa sebagai masjid yang diziarahi yang ketiga setelah Mekah dan Madinah. Karena demikian, ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah, ini yang Bapak Ibu lihat adalah Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah para sahabat kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW salat menghadap ke Ka'bah pertama kali setelah turun Al-Baqarah 144. Salat asar dilakukan di masjid ini dan menghadap ke Ka'bah. Ka'bah itu sebelah sana. Jadi semuanya sepotan. Sampai hari ini mereka menghadap ke Ka'bah. Ka'bah di sebelah sana. Maka masjid ini disebut Masjid Qibli. Masjid yang disebut Rasulullah salat berjamaah itu di bawah lantai sebelah kiri. Bapak Ibu rahmati Allah, insya Allah tanggal 3 Maret ke depan. Jadi memang setiap tahun paling tidak sekali atau 2 kali kami berangkat ke sana. Kami membawa jemaah umroh dan umroh kami adalah umroh plus peradaban. Jadi bukan hanya umroh, kita akan kajian. Kami kajian di titik Allah mengutus Nabi Adam sampai nanti di titik Imam Mahdi mengangkat bendera kemenangan di seluruh dunia. Itu kami jelaskan dari A sampai Z. Kita kuliah peradaban langsung di tempat peristiwa disebutkan dalam Quran dan hadis. Bapak Ibu berminat silakan, insya Allah tanggal 3 Maret saya akan berangkat kembali. Saya berangkat berganti-ganti travel. Ada beberapa travel kerjasama dengan saya dan kami. Dan insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan travel Dago Wisata. Bapak Ibu bisa hubungi nanti Dago Wisata, tinggal diklik saja Dago Wisata, nanti tanyakan program umroh 3 Maret bersama saya. Nanti kita akan memasuki Jordan, kemudian Palestina, kemudian kita nyebrang ke Mesir. Kita akan silaturahmi dengan Fir'aun insya Allah, yang tenggelam di zaman Nabi Musa. Iya betul Pak, saya nggak bohong, kita silaturahmi, cuma udah mati, gak bisa kita ajak ngobrol.
Nah, ibu-ibu yang kesel, kamu ya boleh silakan, tapi jangan kelihatan CCTV. Di sana ada 12 mumi, satu yang tidak dimumikan Firaun itu sendiri, Ramses III. Nanti kita kajian langsung di depan Firaun tentang dia. Dari situ kita baru nyebrang ke Madinah dan Mekah, kembali ke Indonesia. Jadi ketika pulang umroh ini, ibu sudah melihat peradaban dari A sampai Z. Insya Allah nanti itu akan kami lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan nasib saudara-saudara kita di Palestina hari ini? Nasib saudara-saudara kita di Palestina hari ini nyaris terlupakan oleh kita, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Beginilah nasib kaum muslimin Palestina, Bapak Ibu. Dan saya khawatir kita tidak untuk memperlihatkan ini pada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu. Jangan lupakan mereka, dan saya yakin mereka akan menghujah kita di hadapan Allah nanti. Pertanyaan saya, sudahkah kita menyiapkan alasan nanti di hadapan Allah ketika mereka menghujat kita? Ya Allah, aku tidak tega. Aku tidak tega kalau Engkau memberikan pahala kepada mereka. Wajar mereka bisa beribadah haji, wajar mereka bisa soleh dengan amalan-amalan hebat, karena mereka aman, mereka tentram, mereka kaya raya, mereka kenyang. Sementara kami, untuk hidup pun kami tidak bisa. Lalu bagaimana kami bisa sehebat mereka amal ibadahnya? Kami tidak ridho ya Allah sebelum Kau berikan hak kami atas mereka. Jika mereka menghujat kita di hadapan Allah seperti itu, kira-kira jawaban apa yang akan kita lakukan? Hati-hati, kenyamanan kita hari ini, besok kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kita kenyang, kita nyaman. Itu adalah hisaban berat kita di akhirat ketika mereka menghujat kita. Lupakah bangsa ini? Apakah bangsa ini sudah kehilangan rasa malu dan rasa syukurnya? Seorang kaya raya yang bernama Syekh Ali Thohir, dia orang paling kaya di Palestina. Dia kosongkan semua uangnya di bank. Dia berikan kepada Perdana Menteri kita, ya Muhammad Nasir. Ini saya berikan untuk Anda. Gunakan untuk membiayai kemerdekaan kalian. Mereka miskin tapi mereka berbondong-bondong mengumpulkan harta untuk kemerdekaan NKRI. Silakan buka dalam sejarah. Dan ketika Presiden Soekarno selesai mengucapkan naskah proklamasi, negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita adalah Palestina. Jadi di balik kemerdekaan bangsa ini ada harta Palestina dan tetesan darah Palestina. Sekarang Palestina belum merdeka. Di mana balas jasa kita? Bapak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bertahan di sana dan mereka tetap melawan Israel dan rela mereka dibantai? Karena mereka yakin akan datang satu bangsa yang akan menjadi penyelamat mereka dengan izin Allah. Dan bangsa inilah yang membuat mereka senang dan mereka bangga berkorban untuk menanti kedatangan bangsa ini. Pertanyaannya, bangsa mana yang mereka rindukan kehadirannya sebagai kemerdekaan yang sesungguhnya bagi mereka? Kira-kira bangsa mana, Bapak Ibu? Ini closing dari saya, Bapak sekalian. Indonesia. Bapak Ibu, Indonesia. 5 pemuda remaja penghafal Quran. Mereka mimpi di malam yang sama, bermimpi yang sama. Mereka tidak berjanji sebelumnya. Ini yang kami dengar di Al-Quds, di Yerusalem, di Al-Aqsa. Artinya mereka tinggal di Al-Quds, di Yerusalem. 5 remaja ini mereka penghafal Quran 30 juz dan mereka mimpi di malam yang sama. Di mimpi itu mereka dikunjungi Rasulullah SAW. Dan saat itu Rasulullah bersabda kepada mereka, Ya ahla Syam, ya ahla Gaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil Yahud wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya orang-orang yang akan memerdekakan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan membebaskan, mengembalikan Al-Quds kepada tangan kalian. Ikhwatukumul muslimun al-Indonesia, saudara kalian Indonesia. Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali Bapak Ibu akan ada yang menitipkan bantuan untuk mereka. Selama ini kami memang dulu kami fokus ke Gaza.
karena memang pembantian terus di sana. Tapi kami lupa bahwa di West Bank pun ada Palestina yang menderita. Mereka ada yang tetap ditindas dan mereka ada yang terluka di sana. Ada anak-anak yang di Gaza dibantai, mereka selamat dibawa ke Al-Quds dan mereka disekolahkan di madrasah di sana, Bapak Ibu. Nah, tanggal 3 Maret nanti insya Allah kami akan berangkat ke sana. Bapak Ibu yang ingin membantu silakan. Ustadz, ada timnya Pak? Bagaimana? Ustadz, Bapak Ibu nanti akan ada yang keliling. Silakan Bang yang mau keliling. Bapak Ibu, ini saya sudah minta izin ke panitia untuk melakukan ini. Kita buktikan Bapak Ibu kecintaan kita kepada Palestina dan kepedulian kita pada mereka. Mungkin kita tidak bisa seperti Ali Tahir, Syekh Ali Tahir yang beliau mengeluarkan semua uangnya untuk kemerdekaan kita. Tapi sekarang kita menyaksikan mereka belum merdeka. Bapak Ibu silakan, berapapun uang yang Bapak berikan, sepeser pun kami tidak akan menggunakannya, kecuali akan kami gunakan untuk membawa, kami gunakan langsung diberikan. Adapun untuk ongkos ke sana, itu ongkos saya sendiri Bapak Ibu. Ya, saya tidak mau sepeser pun uang yang Bapak Ibu keluarkan itu terpakai oleh saya. Supaya Bapak Ibu menyaksikan, Bapak Ibu boleh berangkat dengan saya, berapa jumlah yang diterima dan berapa jumlah yang saya berikan. Ya, dan ini insya Allah akan kami berikan pertama di Al-Khalil Hebron. Ya, Al-Khalil Hebron. Ini saya perlihatkan Hebron Bapak Ibu. Ini perjalanan kami ke Al-Khalil Hebron. Kenapa kami ke sini? Di sini terdapat Masjid Nabi Ibrahim alaihissalam. Disinilah berpisahnya Nabi Ibrahim dengan keponakannya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah putra Haran, Haran adik Nabi Ibrahim. Di sini terdapat jasad, kata riwayat yang sharih dan dia mu'tabar, masyhur. Para ulama sebagian besar sepakat di sini terdapat jasad Nabi Ibrahim dimakamkan menurut versi yang mu'tabar. Sekali lagi, jasad Nabi Ibrahim berdampingan dengan Siti Sarah, ada Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Sebelah sini ada Nabi Ishak dan istrinya, Nabi Yakub dengan istrinya. Nabi Yusuf ada di situ juga. Ya. Beginilah sutina Hebron. Ketika kita datang pertama kali ke Hebron, maka kita akan disambut dengan anak-anak yang mengemis. Hebron dulunya mereka kaya raya Bapak Ibu. Mereka kaya raya karena mereka punya bisnis di luar Hebron. Namun ketika mereka pergi berbisnis 5-6 hari, ketika pulang rumah mereka sudah dihancurkan Israel. Jadi saya tahu, oh si Fulan pergi berapa hari, lebih dari 3 hari rumahnya langsung dihancurkan. Orang Israel tahu si Fulan rumahnya di mana. Ini hebatnya mereka. Maka setiap kali orang Hebron pergi, maka tidak bisa balik lagi. Sehingga hari ini mereka tinggalkan bisnis mereka di luar, mereka berkumpul di Hebron, hidup makan tidak makan mereka tetap di sana. Sampai pun mereka mati kelaparan di sana. Maka Bapak Ibu akan menyaksikan, mereka yang kaya raya dulunya mereka akan mengemis kepada kita. Bapak Ibu, sampai di antara mereka ngantri mencari makanan dari bantuan-bantuan yang ada. Nah, Bapak Ibu yang ingin langsung ke sana juga boleh berangkat bersama kami. Kita nanti akan ke Hebron, Al-Khalil. Kita menyebutnya Al-Khalil. Hebron itu sebutan Israel. Ya, dan disinilah terdapatnya Masjid Nabi Ibrahim alaihissalam dan makom Nabi Ibrahim Siti Sarah. Ada juga yang menyebutkan ini makbarah. Nah, ini masjidnya. Nah, ini setelah kita melalui checkpoint dari Israel, hampir setiap sisi ada checkpoint. Setiap 3 km, 6 km itu ada checkpoint. Israel berjaga-jaga dengan senjatanya yang lengkap. Nah, ini masjid memasuki Masjid Nabi Ibrahim. Dan ini bagian dalam dari Masjid Nabi Ibrahim, di mana terdapat makom Nabi Ibrahim di mimbarnya. Apa ini, Bu? Nah, seperti ini bagian dalam dari Masjid Nabi Ibrahim. Nah, ini saya ngobrol sekali-kali dengan ini orang Palestina. Ini makam Siti Sarah. Ini Rifqah binti Batwail. Ini ibunda dari Nabi Yakub alaihissalam, istri dari Nabi Ishak alaihissalam. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Selain dari kehebaran, kita akan mendatangi rumah sakit di mana dirawatnya anak-anak atau siapapun korban pemboman Gaza. Itu dibawa ke Yerusalem. Ketika di Gaza tidak bisa diobati, itu akan diobati terakhir di rumah sakit Indonesia, Bethlehem. Kalau tidak di rumah sakit Indonesia, ada yang dibawa ke Al-Quds. Nah, kami akan datang ke Al-Quds. Kami langsung ke rumah sakit itu, membantu mereka yang korban pemboman Israel. Ini yang luput dari bantuan. Selama ini Gaza terus. Lalu orang Gaza yang terluka dibawa ke mana? Nah, ini yang luput. Dan ketiga, kita akan membiayai anak-anak yatim yang nanti akan menjadi mujahid akhir zaman. Itu ada tidak jauh dari Al-Quds, dari Masjidil Aqsa. 3 titik itu yang kami perhatikan, dan ini luput dari bantuan-bantuan NGO yang lain. Itu kami berikan sendiri, atau Bapak Ibu yang mau bergabung sekali lagi silakan. Tanggal 3 Maret tahun depan kami akan berangkat. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupakan mimpi mereka dan harapan mereka. Kalau yang mereka tunggu-tunggu adalah kita. Inilah kata-kata mereka, Dr. Ali Yakub, Syekh Ali Yakub, dan juga Dr. Abu Bakar Al-Wabidah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang benar dari Allah, yang salah kudapan saya pribadi, dan saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah memberikan berkah dengan doa kita dan juga mengikatkan pahala kita sampai kita di rumah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وصل على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اعكس قلوب العلماء اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم ومن غفلتهم العميقة واهدهم سبيل الرشاد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وكنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين والمسلمات في سوريا اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل بلدان المسلمين عامة اللهم اشدد وطأتك اللهم اشدد وطأتك على الكفار اليهود وحزبهم الذين يحاربون دينك ويقاتلون المسلمين ويقاتلون أبناء المسلمين خصوصا في فلسطين وفي كل بلدان المسلمين عامة اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلنا في نفورهم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf yang benar dari Allah, yang salah adalah pilihan saya pribadi dan saya beristighfar. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada DKM Masjid Al-Ikhlas yang telah menyediakan menyelenggarakan acara ini, dan juga pada Ustaz Abdul Rahman AR Management ya, dari AR Management, dan juga
tim dari Jawara Kasturi, saya ucapkan juga terima kasih. Bapak Ibu jangan lupa silakan yang mau membeli kasturinya ada di luar. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.